Tiga perbuatan yang menghilangkan amal. Padahal kita sudah beribadah, tapi ada yang bisa menghapus semua itu. Amal sholat, amal puasa, amal zikir, amal sedekah, amal baca Quran, amal silaturahim. Sekarang ini kita sedang menabung amal. Lalu amal ini hilang disebabkan oleh tiga perbuatan. Tiga perbuatan yang menghilangkan amal. Perbuatan yang pertama yang menghilangkan amal adalah iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, menghilangkan semua amal, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada orang zaman dulu mau menikahkan anak, diambillah kayu rambung karet, disusun tinggi menjulang, tiba-tiba datang api menyulut, sekali bakar padam. Kayu berubah menjadi arang, arang dihembus angin berubah menjadi debu, debu berterbangan hilang. Begitulah amal kita hilang kalau kita hasad, dengki, busuk hati. Makanya dalam Quran diajarkan kita doa, wa min syarri hasidin. Doakan supaya ustadz yang ceramah ini selamat dari penyakit hasad. Jangan sampai judul pengajian hasad, rupanya yang ceramah pun hatinya hasad juga. Dan jamaah yang mendengarkan ini semuanya juga selamat dari penyakit hasad, insya Allah. Amin. Orang penyakit hasad ini hatinya susah, pikirannya susah. Kalau sudah pikiran susah, darah tinggi naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, semuanya sakit gara-gara penyakit hasad. Tetangga renovasi rumah naik darah tinggi. Tetangga beli sepeda motor baru masuk ICU. Tetangga pergi berangkat haji koma, untung tak titik meninggal. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Waktu berdoa di waktu malam, doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, ini kawanku, tetanggaku dapat nikmat, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang didatangi tamu, sehingga menyambut tamu bertambah amalnya. Dia baru dapat motor baru, jadikan motornya itu sebagai alat transportasinya ikut pengajian. Dia dapat kebun sawit, jadikan kebunnya berkah, anaknya bisa sekolah. Maka saat kita mendoakan orang lain, hati kita menjadi baik, karena dikirimkan Allah malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Kira-kira ibu bapak siap mendoakan kawan tetangga yang dapat nikmat? Insya Allah. Ini salah satu cara mengobati hati yang terkena penyakit hasad. Banyak orang kalau hasad, dia mendoakan orang tak baik. Ya Allah, ini tetanggaku dapat nikmat, kalau bisa stroke lah dia 6 bulan. Kalau bisa cepatlah dia mati. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik, karena yang tidak baik itu akan kembali ke kita sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang, pahala puasa kau hilang, pahala sedekah kau hilang, semuanya melayang, tak ada sama sekali. Itulah mengapa saya sampaikan hari ini tentang hasad, supaya saya menceramahi diri saya sendiri. Kalau tangan saya menunjuk kepada jamaah, hati-hati hasad, satu yang ke jamaah, yang 4 ini ke diri saya sendiri. Hati-hati kau Abdul Somad, pahala ceramah kau hilang, pahala baca Quran kau melayang, pahala sedekah kau terbang karena penyakit hasad. Makanya selesai berwudu, kita minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni minat tawwabin,
jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Makanya selesai wudhu itu jangan hanya selesai wudhu balik, tapi tetap kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang bisa menghilangkan amal kita adalah penyakit namanya nifaq. Yang pertama hasad. Yang kedua itu adalah namanya penyakit nifaq. Nama orang yang kena penyakit itu munafik. Nama penyakitnya nifaq. Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan api. Orang munafik nerakanya yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hancur, yang paling hajab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya selamat dari sifat munafik. Dan Ustadz Somad yang ceramah ini juga selamat dari sifat munafik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Munafik disebut bermuka dua. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya dua. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau saya tengok jamaah ini orangnya tulus-tulus, ikhlas-ikhlas semua. Tadi di rumah bapak tokoh masyarakat berkumpul, datang kemari berkumpul. Orangnya itu juga, shotnya pun itu juga. Orangnya baik-baik, ikhlas-ikhlas. Mudah-mudahan anak-anaknya juga semua anak yang soleh-soleh semua insyaallah. Yang pertama yang merusak amal hasad, yang kedua munafik, yang paling keras, yang paling dahsyat nomor 3. Inilah dia kafir. Makanya yang paling mengerikan itu adalah orang beriman. Setelah beriman dia jadi kafir, namanya murtad. Jangan sampai amal yang kita kumpulkan hilang begitu saja. Semoga kita dijaga dari hasad, nifak, dan dijauhkan dari murtad.